Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan juga salam sapa buat Sobat Kicomania dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Dan untuk Sobat yang baru saja bergabung, jangan lupa like, share, serta subscribe. Semoga channel ini bisa berkembang dan bermanfaat. Sobat, untuk tema kali ini akan membahas permasalahan cocak hijau diare atau penyebab cocak hijau berak cair. Jadi kita bahas banyak sekali faktor yang mempengaruhi terjadinya cocak hijau diare atau cocak hijau mencret atau juga dikenal dengan cocak hijau berak cair. Di sini saya akan berbagi sharing rawatan, bukannya menggurui. Jadi ini sesuai dengan perawatan yang pernah saya alami. Jadi banyak sekali faktor. Jadi selama merawat cocak hijau itu liku-likunya banyak sekali ya. Terkadang kalau kita tidak terlalu konsentrasi atau kita tidak terlalu merawat akan berisiko. Dan terkadang untuk cocak hijau bisa mati mendadak atau dia bisa nyilet. Jadi sobat, untuk cocak hijau yang diare atau mencret itu banyak sekali faktornya yang selama saya temui. Itu banyak sekali faktornya. Kita bahas beberapa penyebab dari cocak hijau yang diare. Untuk yang pertama itu kebersihan kandang atau sangkar. Untuk yang kedua dari faktor cuaca. Dan untuk yang ketiga itu pengaruh pemberian extra fooding. Dan masih banyak faktor-faktor penyebab cocak hijau ini diare atau berak cair. Jadi setelah kita satu persatu kita bahas beberapa dari faktor penyebab itu, kita harus tahu penyebab dan mengatasi. Setidaknya kita pelan-pelan cari tahu dan bagaimana mengatasi. Untuk cocak hijau yang faktor pertama itu sangkar. Terkadang dari sobat mungkin pernah lupa atau terkadang cuma pagi setelah embun terus ganti pakan dan ganti air minumnya saja, kasih EF. Namun tidak diperhatikan di masalah kebersihan kandang. Jadi untuk sangkar di bawahnya itu, tembok bawahnya itu tidak dibersihkan. Dan juga terjadi jeruji-jeruji yang kotor itu tidak dibersihkan. Di situ akan terjadi tempat untuk bersembunyinya bakteri-bakteri. Jadi itu pengaruh. Yang pertama untuk kebersihan sangkar. Bagaimana mengatasinya? Kalau saya biasanya burung kita bersihkan sangkarnya sewaktu pemberian makan dan penggantian untuk air minumnya. Sekaligus untuk dasar sangkar kita bersihkan. Sekalian kita cuci. Kalau untuk jeruji juga bisa dicuci. Bagaimana mencuci? Nanti kita bisa pakai lap dan juga bisa pakai itu ya sikat itu ya. Atau kita ganti dengan sangkar lain, terus sangkar yang kotor ini tadi kita cuci dulu. Itu untuk mengatasi yang pertama. Untuk yang kedua, karena pengaruh cuaca yang ekstrim, dari panas ke cuaca dingin, dari musim panas ke musim hujan, dari musim hujan ke musim panas, itu kita lihat burung akan ada tanda-tanda saat dia lesu bagaimana. Oh, burung ini kok jarang bunyi, dia sayapnya turun, ini ada apa? Kita cari tahu dulu. Untuk permasalahan faktor cuaca, pemberian dan rawatan harus rutin. Pemberian makanan, TF, kita harus rutin. Dan penjemuran. Jangan lupa misalkan musim panas, ya kita masih bisa menjemur. Sedangkan untuk musim penghujan, kadang kan masih ada untuk pagi, kadang ada sinar matahari. Jadi sobat bisa menjemur misalkan 10 menit sampai setengah jam tergantung karakter cocak hijau itu sendiri. Untuk yang ketiga itu permasalahan pemberian extra fooding. Jadi pemberian extra fooding juga pengaruh. Misalkan jangkrik, pemberian jangkrik
itu kadang kita beli dari toko pakan, langsung kita kasih makan tanpa dikarantina dulu. Itu juga berpengaruh. Kok bisa? Karena untuk jangkrik itu sendiri di toko pakan kita tidak tahu dikasih makan apa makan kardus, kita tidak tahu. Biasanya kalau saya bawa pulang dulu, saya karantina untuk persiapan di rumah. Misalkan mau habis, saya beli jangkrik, langsung saya karantina. Pada saat musim hujan, saya kasih jangkriknya itu saya kasih jahe atau kunyit. Dan untuk jangkrik, untuk mengatasi yang faktor kedua, jangkrik kita lepaskan untuk kepalanya itu, kita lepas, kita ambil bawang putih, kita cuil sedikit, yang penting dia bisa masuk di dalam perutnya jangkrik tadi. Kita kasihkan selama 1 minggu 2 kali. Itu termasuk antibiotik juga. Dan untuk pemberian pisang, jangan terlalu matang. Ambil pisang yang setengah matang, itu bagus. Dan untuk pemberian buah yang lain seperti sawo, apel, ataupun untuk pemberian buah pir, itu juga harus dilihat, jangan terlalu sering. Terkadang ada yang pemberian nektar sampai 1 hari penuh, kadang sampai 2 hari. Itu juga berakibat akan diare dan mencret. Karena kelebihan cairan dalam tubuhnya. Penjemuran kurang, namun pemberian dari buah-buahan yang banyak mengandung air itu juga akan berpengaruh. Pemberian nektar, dia akan minum nektar terus, dia tidak mau makan jangkrik dan tidak mau makan pisang. Itu juga akan menyebabkan dia diare, berak cair, dan nantinya akan terjadi nyilet. Sayapnya akan turun, pandangannya akan sayu, dia untuk bunyi juga malas. Jadi untuk mengatasi, biasanya saya kasih jangkrik itu di dalamnya, saya masukkan bawang putih secuil 1 minggu 2 kali pada saat musim pancaroba. Kalau sudah ada tanda-tanda burung ini lesu. Untuk pemberian buah kita batasi dulu. Harus kita tahu 1 jam, 2 jam atau setengah hari. Baru ganti pisang lagi. Pemberian nektar jangan terlalu berlebih, itu juga akan berisiko. Jadi untuk sobat, semoga pengalaman dari saya ini bisa berkembang dan semoga bermanfaat. Salam juga buat rekan-rekan senior, semoga kita bisa sharing, berbagi pengalaman, semoga bermanfaat untuk sobat Kicomania dimanapun Anda berada. Kiranya cukup sekian, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.